Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bepi? Alhamdulillah. Santai Bepi. Jangan tegang Bepi. Ini hari ini laptop saya sedang lagi dia butuh perawatan. Jadi katanya saya sudah sediakan kok bahan-bahannya sama insya Allah lengkap. Baik Bepi. Kita mulai dengan baca basmalah Bepi. Ya, gimana Bepi? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu? Alhamdulillah sehat. Nggak ada gangguan deh ya. Ya, lihat bagaimana dikit. Dan situasi cuaca kali Ya, ini. nampak suaranya agak sedikit serak-serak. Baik Bepi, hari ini kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan kita agar kita bisa amalkan, dan itu semuanya untuk mempermudah dan memperindah hidup kita. Itulah ilmu. Kemudian bersyukur kepada Allah, kita selalu dijadikan orang yang senantiasa ingin merubah dan berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada kedua kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kebodohan, dari ketidakberadaban menjadi orang yang beradab. Nah, kita lah agen perubahan peradaban saat ini ya Bu ya, adalah guru gitu. Baik, saya ini hari ini tanggal 21 ya Bu ya, kita melanjutkan kegiatan kita untuk PI 4. PI 4 ini persiapan juga, nanti kita ada sampai masuk kelas itu videonya akan ditampilkan di Loka ya Bu. Itu makanya kita berusaha sekali maksimal mungkin penampilan Ibu itu memang jadi inspirasi bagi anggota kita nantinya. Oh, ternyata begitu ya mengajar itu gitu. Itu memang benar, subhanallah, itu ilmu yang akan kita tularkan kepada rekan-rekan kita nanti di Loka gitu. Nah, makanya saya berharap sekali Bu Evi benar-benar hari ini best ya. Persiapannya juga best gitu. Baik Bu Evi, kita mulai dari pelajaran daring ya Bu Evi ya. Gimana tuh berjalan 1 bulan terakhir ini? Dan kita yang Zoom kita yang sama kita kasih tugas-tugas di LMS nya gimana gitu. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Itu mungkin banyak teman-teman selama ini yang kita ini tempatnya di sini, kita mungkin mengerjakan tapi kita nggak paham. Sekarang mulai berangsur paham. Subhanallah. Ada kendala nggak sejauh ini belajar di LMS? Alhamdulillah lancar-lancar saja, jadwalnya kami bisa atur karena fasilitator juga mengerti, beliau juga mengerti dengan kesibukannya, termasuk Ibu mungkin juga mengerti kesibukan kami di sekolah bagaimana. Ibu bagaimana, akhirnya kita klop nyaman saja, enjoy saja. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya implementasinya, aksi nyatanya di sekolah yang telah Ibu dapatkan tuh, belajar depresiasi, KSE-nya, budaya positif. Di sekolah atau di kelas gimana gitu pelaksanaannya? Sudah mulai perlahan-lahan sudah mulai diterapkan juga. Contoh Ramadan kemarin kita sudah mulai melakukan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, mulai dari kesepakatan di sekolah guru-guru juga demikian kami ajak bersama sampai terakhir kan, karena kebetulan hal ini saya coba menunjukkannya ke dalam P5 untuk membuat keyakinan kelas itu bagaimana sebagai menarik dan dapat dikerjakan dan berlaku secara universal. Itu mungkin sudah ya, sudah berjalan dengan baik. Iya. Nah, apa yang istilahnya tantangannya waktu itu gitu yang Ibu hadapi? Mungkin tantangan ini sudah rapuh, istilahnya masalah basi ya. Mengajak perubahan guru itu kadang kan mungkin kami karena baru, jadi seakan
mengajaknya itu masih agak payah gitu. Bagi guru-guru yang kurang pemahaman itu tidak secara keseluruhan, hanya beberapa orang. Mungkin itu kendalanya. Di mana-mana kayaknya itu gitu kendalanya, dan saya juga itu gitu. Yang Berubah itu ya. iya, merubah mindset guru untuk ke hal yang merdeka itu bagaimana gitu, pikirnya. Jadi atau cara budaya positif yang diterapkan ke anak-anak itu yang saya masalah secara Ini bisa dikatakan senioritas ya kalau kendalanya ini, kalau bahasa bukan dia bilang senioritas tidak juga, karena ada dia yang, sudah tua di kita, bukan seperti itu ya. enggak juga, ada sebagian yang tapi ada yang baru tetapi tidak mau berubah, kan ada. Jadi tidak terpaksa ke senioritas. Ya. Jadi itulah kendala, memang berubah itu butuh lambat-lambat sih, lambat-lambat. Mungkin butuh waktu. Kami kan istilahnya penerapan ini baru 2 bulan 3 bulan. Kemudian contoh dari teladan mungkin ya di CGP ya. Iya, dibuktikan mungkin dulu butuh waktu. Iya. Bagus Bu. Nah, itu kendalanya. Nah, bagaimana Ibu bisa keluar dari masalah itu atau bisa mengatasi masalah yang seperti tadi? Paling secara berlahan saya yang mengajak institusi, mengajak kepala sekolah untuk berdiskusi bagaimana cara penerapan budaya positif itu, memberikan pemahaman ke guru-guru bagaimana cara menyelesaikan masalah yang baik, bagaimana menghadapi anak. Itu akhirnya ya dengan kemarin IHT saya masukkan hanya sedikitnya kegiatan itu di IHT. Ya mulailah, mungkin itu langkah awal baru tapi belum nampak secara signifikan. Masih itu usaha lagi. Itu usaha yang dilakukan ya. Menarik Ibu. Selanjutnya itu Ibu, kan kalau kita melarang itu kan pasti ada perasaan gitu. Sekarang saya mau dengar perasaan guru-guru Ibu atau istilahnya rekan sejawat, anak-anak, kemudian Ibu sendiri saat mempelajari modul-modul dan saat pengamalannya, gimana perasaannya? Mungkin ada sedikit tertekan gitu, gimana? Silakan diceritakan Ibu. Kalau saya pribadi mempelajari modul-modul itu sebenarnya menarik ya. Cuma mungkin kondisi manajemen waktu mungkin kelemahan saya. Karena ditambah ada tugas tambahan yang menyita waktu, apalagi di tahun ajaran ini, di tahun pelajaran permulaan tahun ajaran ini kayaknya fokusnya itu kan ke waktu kurikulum. Nah, pertama saya nyaman saja, nggak ada masalah, tapi di saat bulan Juli, Agustus ini, awal Juni, Agustus, Juli, 2 bulan belakang memang terasa agak kelelahan gitu, memang keteteran. Ya mungkin kelemahannya diri saya, barangkali manajemen waktunya kurang maksimal. Jadi ada sebagian yang tertunda atau menyampingkan tugas pribadi dengan sekolah, karena banyak hal-hal momen sekolah yang harus diselesaikan, termasuk salah satunya penyiapan KTSP kami, penyiapan PPDB, lalu penyiapan kegiatan IAT, lalu penyiapan tahun ajaran baru. Memang di saat itu yang dan lingkungan guru-guru termasuk pimpinan saya rasa ngerti, jadi memang saya kelelahan karena prinsipnya kegiatan itu kita semua hanya guru-guru lain hanya bisa membantu seberapa bisanya. Itu barangkali. Alhamdulillah ya, saya salut sama Bu Elvi. Karena sekolah sebesar ini diwakili ya oleh seorang Bu Elvi sebagai wakil kurikulum. Terus hari ini juga ikut kuliah. Nah, ini kuliah bagi saya ya. Anak kuliah kan namanya kan. Nah, ya. Luar biasa, salut. Mudah-mudahan Bu Elvi tetap semangat. Mudah-mudahan, karena ini adalah perjuangan. Iya, perjuangan untuk perubahan yang lebih baik untuk anak didik kita ya. Tapi ada karena support ibu juga barangkali harus bisa. Iya, harus bisa. Karena ya Allah pun insya Allah akan membantu kita kalau niat kita itu untuk Allah juga untuk memperbaiki diri kita. Baik Ibu, hari ini kita masuk kepada persiapan pra observasi kelas ya. Jadi Ibu nanti akan masuk
mungkin ibu akan berasa grogi, tapi nggak usah grogi ibu, karena saya juga belajar kok, belajar melihat mungkin banyak inspirasi yang saya dapatkan nanti dari pembelajaran ibu di kelas. Jadi kami jangan menjadi ibu menjadi tidak nyaman pula, karena di sebelumnya juga seperti itu agak lain ya, agak gemetaran apa lagi gitu, groginya nampak sekali oleh saya guru-guru yang saya amati itu gitu. Tapi ibu hari ini mudah-mudahan jangan seperti itu ya, karena kami juga banyak kekurangannya. Jangan kami untuk menilai perfect nih ibunya, enggak, kita juga pahami nanti ibu pokoknya luwesnya aja gitu. Insya Allah. Kemudian apa tujuan pembelajaran ibu hari ini? Tujuan pembelajaran kami hari ini adalah agar siswa mampu memahami dan dalam penyerapan FIDA dan Aktivikum Asmides. Fisika ya, fisika. Mata pelajarannya fisika. Kemudian apa pengembangan yang hendak dicapai? Maksudnya skill-skill apa yang ingin ibu tingkatkan di diri ibu dan di murid ibu sendiri? Yang jelas pasti kemandirian. Lalu pemahaman dengan materi yang untuk tuh fokus ke ibu aja dulu, nanti ibu yang ingin ibu kembangkan di skill sebagai guru itu apa? Kalau saya berarti pengajarannya mungkin yang mendekati dengan lebih baik, penerapan positif, penerapan KSP-nya. Lalu saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, walaupun mungkin belum terlalu menguasainya terhadap penelitiannya, diferensiasi konten, proses, ataupun tentang hasil produk ya. Produk. Tadi itu yang ingin dirasakan perkembangannya gitu ya. Nah untuk anak didik gimana? Apa yang mau ibu tingkatkan dari kemampuan anak didik kita ini? Kalau anak didik yang tadi berarti dia kemandiriannya dalam belajar, lalu hasil dari materi ini penerapannya terhadap kehidupan sehari-hari. Contohnya apa tuh, Bu? Ini kan tentang Archimedes, berarti tentang penerapan bagaimana kapal itu kenapa bisa terapung, berarti dia bisa paham. Lalu materinya ini tentang kapan benda itu terapung, kapan benda itu tenggelam, dan kapan benda itu melayang. Subhanallah ya, berarti anak udah terbayang nih kalau nanti saya jadi seorang nakoda kapal atau teknik tukang bikin kapal gitu ya, dia udah terbayang cita-citanya dia tuh. Gitu ya. Berarti ini dia penggunaan buku Archimedes itu. Oh iya, sampai situ ya Bu ya, subhanallah. Baik. Strategi apa yang dipersiapkan untuk pembelajaran kali ini? Yang jelas saya mengadakan tentang peningkatan prestasi. Maksudnya metodenya problem based learning, discover learning itu kan ada banyak tuh. Problem based ini karena dia project ya. Karena praktik. Project based learning. Terus strateginya gimana tuh? Kan tadi metode yang saya tanya. Sekarang strateginya apa yang untuk secara diskusi berkelompok, mengerjakan pelaksanaan praktikumnya, kemudian nanti siswa dibebaskan mengatakan produk hasilnya bagaimana, apakah manage berbentuk kanvasa, berbentuk hanya sekedar deskripsi kemampuan siswa, tergantung berapa kemampuan siswa saja. Nanti dipresentasikan. Presentasi. Jadi anak nanti praktek ya Bu ya? Iya, praktek. Nah gimana tuh bentuk kegiatan ibu? Ini kan kita nih Bu, sekarang kan ibu pakai modul Merdeka Belajar nih. Gimana ibu mengetahui ini? Kan kita tahu ada tes diagnostiknya dulu gitu, kemampuan anak, kebutuhan belajar anak. Gimana? Kalau kemampuan tes diagnostik kalau tentang nilai belajar sudah dilaksanakan awal, jadi hasilnya sudah ada. Kalau kemampuan tes awal saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan awal. Karena ini pembelajaran jajang itu sudah dikondisikan tapi nanti paling mengingatkan kembali saja materi dasar-dasarnya, lalu anak akan siap untuk melaksanakan praktek. Jadi anak ibu sudah tahu bakat minatnya di mana, kebutuhannya mana, kemampuan awalnya gimana, sudah oke ya, sudah diketahui ya. Nah gimana pengelompokan mereka? Pengelompokannya berdasarkan gaya belajarnya. Di anak ini gaya belajarnya dilengkapi secara kompleks. Jadi bukan berarti belajar tidak, tapi saya akan secara kompleks. Berarti dipadukan gitu. Dipadukan tujuannya agar nanti hasilnya akan nampak saling bantu membantu. Kolaborasi. Ya, jadi di kolaborasi itu jangan ibu nampak di sana ya, penilaiannya.
Nah, ya, Bu, mungkin ini tesnya nanti tes tulis atau lisan atau gimana tuh, Bu? Secara lisan dan apa saja, secara lisan dan pertanyaan-pertanyaannya tesnya. Ya, Bu, menarik sekali Bu ya, hari ini kita nanti lah kita sepakati tantangannya. Ya, nanti sekarang kita sudah tahu bagaimana gambarannya kelas Ibu nanti itu Iya, sudah lupa oleh saya saya. nanti karena rencana dengan pelaksanaan, maklum Bu, anak-anak kita di sini sama dengan anak yang ya, bagaimana? Iya, betul. Sebagus apapun skenario kita, kadang ada saja halangan. Itu kayaknya memang bukan rahasia, itulah keadaan sekolah kita dan itulah cara kita menghadapi siswa. Iya, betul. Kadang kondisional sangat berperan. Iya, sangat menentukan pula Bu ya. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke KSE lagi Bu. KSE ini kan nanti ini loh, anak tuh kan maaf ya, ada mungkin yang memancing-mancing gitu, ada yang. Nah, gimana Ibu persiapkan KSE Ibu, kesadaran dirinya, kesadaran penuh, kesadaran emosionalnya gimana tuh Bu, manajemen diri sampai ke kelas ini? Ya, saya pertama kita mengajak anak berdoa dulu. Kemudian ada beberapa detik untuk penenangan diri, karena pemilihan dari sudah pelabur bergerak, jadi ada penenangan diri sedikit sebentar. Kemudian baru kita mulai pengajaran setelah dia bisa tenang dan fokus pada pembelajaran, menjadi fokus. Itu saja, mungkin sederhana saja. Ya. Baik Ibu, mungkin Ibu akan mempersiapkan apa saja alat yang dibutuhkan nanti Bu? Tadi anak akan menyediakan air aqua, kemudian akan menyediakan telur, udah dikasih tahu di bawah, kok lalu ada alat-alat yang dibantu. Mau nanti Ibu pakai yang fokus ya? Ya. Silakan Ibu siapkan dulu kelasnya, karena kita 9 kurang berapa tadi masuk kurang 10. Jadi ya saya kita tunggu dulu agak beberapa di sini. Ibu siapkan anak dulu, kemudian kelas juga, mungkin yang fokusnya masih di mana-mana mungkin. Siap, siap. Bisa belajar, kalian kita
tekanan. Kita belajar dari tekanan kemarin. Iya, tekanan. Kalau masalah apa yang tekanan? Pascal, gaya dengan masa jenis tadi apa hubungannya? Misalnya gini, pada malam kemarin ada ya tulisan. Nah, misalnya kamu punya soal, siapa yang bisa jawab hasil pelajaran itu? Boleh dicatat dulu soal itu atau kalian coba mencari, boleh. Jika sebuah balok masanya 0,3 meter kubik, kalau masa apa sebenarnya? Kalau volume apa sebenarnya? Volume meter kubik. Ya. Nah, dia punya masa volume 0,3 meter kubik. Tulis, coba 0,3 meter kubik. Nah, mempunyai daya apung 1000. Daya gravitasi berapa? Gravitasi bumi berapa? 10 meter per sekon. Oke, berapa daya apungnya? Apa kita? Berapa daya apungnya? Berapa daya apungnya? Volumenya 0,3. Yang lain, volumenya 0,3. Ya, masa jenisnya 1000. Kecepatan gravitasi 10. Berapa daya apungnya? Ya. Berapa daya apungnya? Sampai kita? Biar kita bisa masuk daya apungnya di sana nih. Berapa daya apungnya? Kan kita jadi teman. Berapa? Berapa? Oke, sama-sama kita cari. Apa itu? 1000. Ya. Dikali 0,3 dikali 1000. Berapa? Sama suara udah dapat dia kerja. Oke, ya. Berapa dapatnya? Berapa tunjuk? Nah, kan udah kita tunjuk. Sekarang ibu lihat, kita coba hukum Archimedes. Hukum Archimedes sudah terlihat tadi. Apa itu definisinya? Tentang prinsip penolak. Gaya Archimedes itu ada 3, punya gaya ke atas. Oke, apa itu gaya ke atas? Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam benda, dari mana dia dapat seperti ini? Dari Archimedes. Bagaimana Archimedes menemukannya? Kita lihat video kenapa dia berprinsip seperti itu. Kita lihat video di saat dia penemuan Archimedes. Nah, kita mulai dari
daya angkat lebih besar dari berat benda, maka dia akan. Nah, jika sama daya angkat dengan daya benda, berarti dia melayang. Nah, jika daya angkat lebih kecil, maka dia kita kesimpulannya ya. Berarti mahkota tadi beratnya berapa? Nah ini dia. Berat mahkota tadi ternyata dipengaruhi berat udara, yaitu berat mahkota itu adalah
airnya kan netral nih ya, air, massa jenis air. Kita berubah menjadi massa jenis garam, air laut. Gimana? Garam, ya kan? Kita berubah massa jenisnya jadinya kan? Oke, ini punya KPD, kalian baca KPD, lalu kerjakan. Nah, kita memang alatnya, kemudian masing-masing. Kita coba yang dia apa benar dia melayang? Apa benar dia tenggelam kalau massa jenisnya gaya angkatnya tadi? Dan duduklah berkelompok, kita coba melaksanakannya, baca dulu prosedurnya. Apa modul kamu itu? Baca dulu KPD-nya, lalu pahami, kita coba. Oke, laksanakan praktikumnya mulai sekarang. Oke, tapi sebelum praktikum dulu, sebelum kita coba konsentrasi dulu ya. Kita coba speaking. Siapa yang bisa mati speaking? Oke, iya benar. Bisa speaking nanti Bu. Siapa yang bisa mati speaking? Terserah. Ayo. Oke, lagi. Kita mandi speaking. Siapa yang mati Bu? Iya. Iya, ayo. Sebelum kita praktikum kita adakan speaking dulu ya. Jangan minum. Iya. Ayo, oke. Kita mulai. Darah mungkin. Nah, sebut. Jelaskan ke depan. Ananda, kita berasa. Gimana saya? Konsentrasi tipe 1, konsentrasi 2. Dimulai berdua, ya. Lupa, apa lagi? Ya, diam kan saya. Berdua lah, kita berarti Bu. Oke, lanjut. 1, 2, 3, mulai. Contohkan dulu. Konsentrasi. Konsentrasi apa? Konsentrasi.
Berinovasi itu baik ya, hasilnya akan berbeda. Oke lanjut. Nah, yang kemana sih? Pokoknya mana yang bisa hasilnya. Hasilnya tulis dalam bentuk presentasi boleh, dalam bentuk apa boleh, gambar juga boleh. Nah, hasilnya nanti tolong dituangkan dalam kertas. Udah banyak aja. Enggak ya? Beri pas juga.
Dan berikut dan papi kesimpulannya ya. Coba kelompok ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 mana? Apa kesimpulannya? Ayo, tidak percobaan. Oke, apa kesimpulannya? Kalau dengar. Dia ngomong. Aduh, oke. Apa? Bisa dengar. Apa kesimpulannya? Oke. 3 buah dikurangkan airnya sebanyak sebelumnya. Lalu yang pertama telurnya lalu dimasukkan ke aqua yang pertama, tidak dikasih garam, dia dimakan. Yang kedua dimasukkan lagi telurnya ke dalam aqua lalu dikasih garam, lalu dia melayang. Yang ketiga dimasukkan lagi ke dalam aqua lalu dikasih 3 garam, dia Masing-masing dengan cara yang berbeda ya. Nah, di sini ada kacang kembali betul. Ibu tunggu laporannya berbentuk apa laporan kamu berbentuk apa? Kata, video kah? Deskripsi kah? Sudah dipusatkan? Coba tinggal menerima. Oke? Di sini dengan cara yang seperti ini. Mana yang terapung? Nama sebang terapung. Masa garam nanti masa jenis air. Yang tidak yang
dapatkanlah barang-barang. Saya sebenarnya kita udah menyiapkan laporan ada 1 jam lagi. Ya, setelah saya akan menyiapkan. Tanya saya. Ya, di sini setelah kita membuat laporan, cuma ibu ingin kita hafalin dulu ya. Saya hafalin yang pertama. Oke, ibu ingin ada salah satu kalian yang menyatakan bagaimana perasaannya hari ini. Coba cerita bagaimana apa selanjutnya kita laksanakan berikutnya. Ya, senang. Apa yang membuat senang? Anak-anak itu hebat semua. Nah, berarti kita minggu depan kita besok kita laksanakan seperti ini lagi. Iya. Dilapor lagi. Iya. Mudah-mudahan materi kita akan selalu yang akan seperti saya. Contohnya yang seperti ini. Kalian hari itu pakai. Sekarang kan dapat nanti kita coba ini. Karena laporannya apa? Kan ini kan gitu ya. Ini yang namanya yang rokok. Iya, jadi kita coba ya. Di sini karena kita baru, kita pelajaran berarti yang selesai kita pertemuan kita nanti setelah kita kalian siapkan laporan di sini. Kita masih ada ya, yang lagi di jam sini di sini. Ya kan? Oke. Kalian tetap di sini, tolong rapikan kembali alat-alat itu, tidak ada meja yang dibersihkan kembali. Satukan kembali, tolongnya masih bagus, ya bagus. Karena ada barangnya, ya Baik, terima kasih. Nah, legal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Baik, Bu Afri, sejauh tadi Bu Afri subhanallah, pokoknya bagus, luar biasa. Menurut saya dah bagus. Cuma kalau udah bagus sih pasti kadang-kadang ada yang sumbing dikit ya Bu ya, itu aja. Pasti kan semua apa tadi kondisional itu pasti akan Tapi itu jangan dijadikan beban, maksudnya gini. Kadang-kadang kita butuh cermin ya Bu ya. Ada orang yang ada cermin di depan kita yang ternyata ini timpang ya. Ternyata ini belum lurus. Ternyata ini kurang. Itu gunanya cermin. Jadi saya di sini bukan menggurui ya Bu ya. Tapi saya berikan sejawab yang membuat Bu Elvi mungkin tadi menguatkan, kemudian lagi mungkin menjadi apresiasi juga. Kadang-kadang kita udah capek-capek ngaji kadang ya. Saya apresiasi sekali Bu Elvi tadi, subhanallah. Sudah anak-anaknya saya lihat bahagia. Itu kesan saya tadi di kelas.
Namun tentu ada catatan-catatan saya pada pagi hari ini mengenai pembelajaran di kelas episode. Baik, saya sudah siapkan. Sebelum kita masuk kepada catatan percakapan pasca, ini beberapa yang perlu saya tadi temuan-temuan saya ya Bu ya. Di sini sudah saya catat. Pertama tadi saya terlupa atau gimana atau saya yang tidak tujuan pembelajaran itu tidak dijelaskan secara rinci gitu. Seharusnya benar-benar karena ini loh tujuan kita hari ini nak itu benar-benar ditekan gitu. Ya, ada, tapi nggak merupakan tujuan tadi supaya Anda tahu kehidupan Anda gitu, cuma mungkin kurang penekanan ya. Seharusnya kita dibuat apanya kanvanya besar-besar, kemudian ditempelkan, kemudian anak sampai terkelong oleh, wih cantiknya gitu. Jadi anak kenapa gini ya nanti ya kita tujuannya gitu. Jadi jangan hanya sekadar selayang gitu aja gitu. Itu suatu hal yang sangat urgent ya Bu, ya penting ya Bu ya. Itu tolong di besok di. Kemudian temuan saya selanjutnya adalah manfaat ini Bu, kalau bisa anak itu lebih lama di sana Bu. Nanti kalau kamu ketenggelam di situ gitu, nggak pandai berenang apa yang kamu lakukan gitu, kempeskan perut misalnya atau gimana gitu supaya kamu mengapung gitu kan. Itu tuh benar-benar dijelaskan kepada anak manfaatnya ini agar anak benar-benar sungguh-sungguh, ya saya harus belajar ini gitu. Saya harus ini karena sikap saking tekanan manfaat itu dia. Itu hanya selayang aja tadi ya. Tadi selayang ya, begitu lama gitu. Kalau berenang di kaca tadi harusnya lebih seperti itu. Yang bertanya siapa yang di sini nggak pandai berenang kan ditanya juga kan rawat ini nggak pandai berenang. Jadi dia besok saya belajar berenang pun. Itu sampai saja seperti itu kalau bisa ya. Terus kalau bisa itu proyeknya itu gambarnya itu memang tajamnya itu memang bagus tajam. Cuma agak lebih besarkan dikit Bu proyektornya itu apa namanya screennya itu yang di proyektornya ya. Iya. Di sini Bu HDMI-nya pendek. Pendek ya. Iya, kalau panjang kan bisa membesar. Iya, Saya iya. coba tadi HDMI-nya kan sampai sebatas itu memang itu kekurangan. Kabelnya Kabel HDMI. enggak panjang. Jadi kalau panjang di belakangnya kan besar kuat pendek. Itu masalah tapi kita kan menggunakan bahasa saja. Tapi sebenarnya itu sudah saya kirim ke grup anak-anak. Sudah Ada anak-anak yang sudah kalau dipelajarinya kan lewat WA. Tujuannya selalu komunikasi di jadi udah ada saya seperti ini udah sampai ke sekarang saya kirim di rencana apa sebenarnya anak muda itu anak muda saya berikan terus karena menanggulangi itu memang di sini kan depannya mungkin diusulkan ke kelas sekolah panjang. Kadang waktu kita acara-acara di luar gitu ya atau sekolah kalau besar tuh kita tuh ngomong gitu kayak saya waktu Loki dulu bosannya betul cuma di ruangan guru yang sampai tapi itu pun makanya lengket nggak bisa diapain gitu yang memang itu memang kekurangan sarannya kita seperti itu digunakan nanti yang ada. Kemudian gini Bu, kalau bisa ice breakingnya itu, ini saran. Memang dari anak tuh memang sudah bagus tadi. Kalau bisa ice breakingnya tuh yang kayak ada yang sudah populer kayak pakai YouTube itu tuh senam-senam penyadaran tuh. Itu tuh yang saya pikir tadi masih perlu ditingkatkan lagi sudah ada. Sudah saya siapkan Bu, cuma waktu tadi karena panjang, kita kan perkiraan 3 jam, maka saya tanya tadi Bu, ini pakai tulis penutup atau gimana kalau misal saya nggak penutup? Tadi saya ambil, kan hasil pun belum lagi karena masih ada kita belum lagi persiapan kita sudah dapat lapak masuk kan. Tapi untuk kedepannya Ibu bisa Sudah saya siapkan tadi ya. Baik Bu, selanjutnya kalau menurut saya nih ya, kalau kita ngasih tugas anak atau suatu pelatihan atau apa gitu, kita menentukan 30 menit ya nak ya, harus selesai. Itu seolah-olah kita benar-benar membuat mereka tuh benar-benar tepat waktu gitu. Nanti kamu tampilnya sekian menit ya nak ya. Jadi tadi tuh nggak melihat itu. Karena kan karena itu sudah tuh di waktu barangkali karena tergeser kan harusnya sekarang kita masuk ini jadi rencana saya
di saat istirahat ini saya mempersiapkan kan gitu. Kita bergeser ngambil jam guru lain ini ya memang agak kewalahan kan. Jadi ini kan 3 jam sampai nanti jam setengah 1. Jadi agak luang mereka. Bisa saya mau presentasi rencana saya sekalian hasilnya gitu kan. Rupanya karena tadi digeser kita persiapannya jadi kurang ya. iya. Mudah-mudahan setelah ini saya coba. Perencanaan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan ini gitu. Ya, tadi. Pokoknya gini Bu, yang saya lihat tadi kecepatan kelas kita tadi itu kurang dibunyikan. Kita ingat lagi kecepatan kita gitu kan. Kalau sudah diabangun undang-undangnya konsentrasi. Ingat lagi itu itu tuh untuk KS ya itu nampak tadi masih rumah dan KSE-nya gini Bu ya. Setiap dia secara apanya kita mengingatkan bahwasanya KSE itu ketika kita mau memberikan tugas atau perintah kita mengingatkan tentang bagaimana keterampilan berrelasi, bagaimana itu kita itu mau bertanggung jawab, kemudian kesadaran sosial itu kita memang disampaikan gitu seperti itu bagaimana itu SE-nya gitu, perintah-perintah kamu tuh kelompok nanti kamu jangan ada yang ngejek pada teman kamu atau kamu harus makin teman kamu ini harus kamu gitu, harus kamu hargai pendapatnya. Nah, udah kamu ke kita aja yang melakukan megang ini megang itu memang ditekankan kepada anak supaya mereka sadar loh ini saya sedang membuat kerja sama-sama. Itu memang tadi tuh nggak nampak di situ bagi saya bagaimana ibu menekankan kepada anak didik itu. Ini bukan mengajari ya, tapi itu penemuan saya kurang penekanannya di situ gitu. Nggak ekstrim ya Bu ya, itu yang temuannya tadi. Kemudian subhanallah semuanya sebenarnya bagus, tapi cuma itu yang perlunya rasa hati saya ini perlu diingatkan gitu. Selanjutnya emoji itu perlu ada di kelas yang di labor mau di perasaan itu gambar emoji itu ya itu tuh memang itu dibikinkan di dinding atau dibutik bikin kotak-kotak. Rasanya hari ini tuh apa dimasukkannya kali Ini baru mulai. ada kelas ada Baru mulai dulu kan ya, karena ini kan hari besok ada pemilihan presentasi. Mungkin baru mulai itu orang akan saya dari sama kan guru itu edukasi jadi bukan saya kan bukan guru edukasi jadi cuma menyarankan sudah jadi lapor ini memang akhirnya kan baru 15 hari belakang ini selama ini kan akhir karena orang libur ujian selama jadi ini pertemuan perdana memang jadi yang untuk pelajaran tingkat kelas 10 kemarin tuh pada jadi mulai penetapan memang belum pada mulai mungkin mudah-mudahan mana tahu kalau kelas ini dia akan mendapatkan itu dan nanti kita disarankan perasaan itu kan karena kemudian kan ada di tempat orang tapi doa ada karena kita kan tunggu yang sering emoji ini ada di wali kelas nih harusnya kan saya menunggu apakah memang ada perasaan itu tapi sudah laporan itu saya bilang memang labor kan masih bagus jadi nanti konsentrasi ke membias kelas masing-masing coba lagi apa dulu tapi ya istilah tadi bahan-bahan mungkin akan dicoba ada kosong memang ya kosong itu apa itu banyak karena kemudian umpan balik dari dulu tadi nggak kelihatan yang umpan balik dulu maksudnya ibu juga boleh dong ungkapin ke anak ibu gimana mereka belajar hari ini kalian sudah bagus sekali gitu. Kita juga boleh mengungkapkan apa yang harus ditingkatkan dari harapan kita itu umpan balik namanya yang kita harapkan dari anak kita. Jadi perlu pula anak tahu ini gurunya senang enggak dengan dia karena belum presentasi saya pikir karena kan ini 1 jam lagi dan karena presentasi Nambung. iya karena masih 2 jam jadi boleh sambung nanti udah tutup nanti udah bubar dia di jam saya nanti bakal kemarin iya kalau saya tutup betul tadi udah capek ngalahnya kita belum habis ya 1 jam lagi ini ya karena udah hasil presentasi tolong di-share-kan laporannya kan gitu rencana maunya sebenarnya keinginan saya satu kelompok ada presentasi dulu gitu ya kan berarti nanti ada ya redaksi dari ibu ya umpan baliknya ya iya insyaallah hampir sempurna. Baik Ibu Alfi kita masuk ke percakapan
pasca observasi. Catatan refleksi. Oke. Bagaimana perasaannya tadi waktu kami karena kita berdua dengan keadaannya Ibu GP, bagaimana perasaannya Ibu saat dijelaskan? Ya namanya di Jepang ya, kalau yang awalnya rasa nggak siap nih, karena pikir tadi kan pertama karena membuat nggak siap ini pergeseran jadwal kita. Saya udah menanyakan mana sebenarnya bukan kamera saya sudah ambil, saya ngajar dia di jam yang tadi. Jadi mas saya bilang kalau nggak tinggalkan video dan saya susun sebenarnya sama dengan speaker tadi. Kan Bu Yeninya masuk, dari saya pinjam speaker dia, saya ajak ini gitu. Nah jadi di situ mungkin ada sedikit kacau pergeseran karena ibu kan bilang oke, tadi malam oke aman kan gitu pikir saya ya. Bapak kita lihat jadwal ada Ibu Siti tadi pagi izin ke saya tidak bisa datang, itu aja. Kalau yang lain-lainnya rasanya karena kita Rasanya gimana? Deg-deg ya? dengan apa ya Bu, kita dengan kita saja dengan apa pasti ini, tapi rasanya tidak terlalu menantang karena sifat ibu mungkin ibu bersahabat jadi rasanya ya biasa pasti ke saya gitu aja perasaan yakin aja dengan karena kita nggak sering jumpa ya Bu. Ibu kan juga di bagian dari kami ini Kemudian pengajaran apa kuncinya nggak sampai pasti terserah ya kunci di dado jadi bukan Bu, ini sedang maksudnya kami sedang berdialog tuh sedang senang-senang lah Bu, jadi dibayangkan kami susah-susah Tidak, ayah tak jadi senang-senang ya. ya direkam juga rekam Nggak ada Bu, iya natural saja. Ini ya. Jadi pelajaran apa yang Ibu rasakan saat tadi kami observasi, pelajaran apa yang dapat dari pembelajaran seminar? Mungkin yang pertama harus siap dalam kondisi apapun. Itu yang pertama saya pelajarannya. Tidak tergantung rencana apa itu, jadi apapun harus siap sebenarnya. Mau digeser, mau apa saya harus siap. Kan itu mungkin pelajaran yang sangat berharga. Jadi jangan tergantung dengan suatu seseorang atau bergantung dengan suatu situasi yang direncanakan. Karena bisa saja ternyata berubah seperti ini. Karena saya bergantung ke satu atau dua orang kan gitu. Jadi syukurnya saya punya tripod. Karena bersiap juga gitu. Itu mungkin ya betul kita Allah semuanya insya Allah kalau niat kita baik, saya kerja yakin menang. Jadi memang harus siap kalau mengajar ini saya harus siap, mau digeser kemana saya harus siap. Mungkin gitu ya Bu. Kemudian apa hari ini tantangan yang Ibu hadapi setelah ngajar? Kan ini belajar betul. Ternyata ini tantangannya. Apa tantangannya? Apa tadi penerapan KSP dan dalam diferensiasi ini kan KSP-nya seperti Ibu bilang tadi ternyata ada bagian-bagiannya yang kurang berapa dikemukakan ke anak. Mungkin itu tantangan dari saya berikutnya harusnya saya begini itu yang merasa karena kan saya udah tahu di hati saya melaksanakan ini tetapi kan tidak yang seperti Ibu bilang saya ada bagus kontaknya kan gitu tapi kita harusnya kan tambahkan Ibu tadi itu harusnya saya lebih bisa lagi Banyak artinya Bu. banyak Tantangannya Ibu tadi kan itu yang saya lakukan, saya harus gimana besok nggak lupa lagi gimana tuh. Jadi saya mulai membuat dulu step-step teman-teman agar bisa langkah itu tidak harus selalu dilaksanakan agar tidak ya jadi terbiasa bisa bisa insya Allah. Tapi berharap saya sama Bu Epi ini besok lebih, pokoknya udah paten lah, pokoknya kedepannya saya terbayang Bu Epi ini bisa membina
guru-guru di sini bahkan kalau sudah jadi PP besok mau berharap lebih banyak yang bisa disalurkan ilmu ini ya. Itu harapan ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan ya, apa yang ingin ibu tingkatkan? Kan setelah satu kita tuh kadang-kadang kok saya lemah di sini ya, apa itu yang terasa? Mungkin yang tadi penerapan pembelajaran diferensiasi itu kan lalu memberikan perspektif-perspektifnya. Jadi itu apa saja yang berdiferensiasi baru itu? Kan dia 3 tuh yang sudah terpenuhi dengan sensasinya apa? Pembelajaran dari awal itu kontennya kan dari aku saya memberikan video, saya mengangkat dari video, dari foto saya kan apa itu yang konten kami yang saya lakukan. Lalu di saat itu kan saya nggak mengapakan anak harus begini, enggak. Ada yang anak rupanya digunakannya untuk apa kecil-kecil, ada digunakannya untuk besar, ada dia apa, jadi tergantung dia berinisiatif, dia berapa sendiri, ya kreativitasnya itu memang saya sengaja tidak terlalu mengapakan, jadi apa yang dikerjakannya nanti saya tinggal menyarankan saja. Ada dia Bu, ternyata yang akan tadi udah bersorak nih. Bisa, iya, rupanya besar masuk 3 dalam satu tempat itu 3 telurnya. Bu, satu bawah nih, satu itu. Malah yang ketiga rupanya. Jadi itu hasil. Lalu hasil nanti terakhir kan saya minta ada anaknya boleh bentuk kumpulan foto-foto, boleh sosok apa yang itu hasil dari produk. Itu baru yang bisa saya paksa. Yang jelas saya memang betul kan ya. Saya memang nampaknya tadi untuk ibu meningkatkan dari kecil produknya gitu ya. Kalau konten kayaknya lebih banyak bisa ditambah kontennya ya. Iya, subhanallah ibu. Kemudian apa tindak lanjut ibu ke depannya untuk nih pembelajaran berdiferensiasi ini supaya lebih terrealisasi dan bahkan bisa ditularkan kepada guru yang lain. Nah, apa yang dilakukan kira-kira untuk pembelajaran ini? Ya selalu mengatakan kemudian mungkin mengajak teman-teman juga melaksanakan ini ternyata asik juga tanpa memaksa-maksa anak itu muncul sendiri ya, gitu. Tentunya mungkin saya akan melakukan ini proyek-proyek berikutnya juga demikian, saya berikan saja ini APD-nya, alat-alatnya biar dia berinisiatif sendiri, biar kreasi sendiri, ternyata dalam pernikahan ini bisa bermacam-macam. Akan itu rencana nanti pas namanya dia pembelajaran yang berpusat pada muridnya itu. Iya, muridnya yang jangan guru berpusat pada guru-gurunya yang jingkrak-jingkrak itu disuruh anak. Tapi saya memang disuruh, jadi suka anak ini punya ide-ide yang dibuat kita loh Bu. Iya betul. Kadang dia pas apa kan seberapa menarik kita belajar jadi dia, oh dia juga ya. Bagus tadi itu biasa ya. Jadi mau pusat pada murid ya, kalau ke depannya ibu mengajak teman-teman kata-katanya lebih gimana tuh usaha untuk teman-teman itu. Mungkin ibu ada kombel di sini. Ada kombel, ada pemerintahan udah berjalan ibu. Ada setiap kali kita kami saya tapi ya tidak mungkin sekali 15 hari atau ada hal tertentu yang harus dimunculkan seperti kemarin guru-guru ini yang sebelum pembelajaran ini kami fisis, kami mau satu fisis satu kombel. Besok ini rencana itu tanpa yang ini ingin pembelajarannya secara tanpa, bagaimana membuat pembelajaran secara tanpa. Oke, kita dapat kombel dan kebetulan kan karena saya kurikulum saya di mana ini saya sendiri ada kelompok. Kita minggu ini kelompok umum, besok kelompok pas, itu kelompok pasnya lagi atau kelompok. Tapi yang udah jalan kemarin kelompok umum baru. Jadi Jumat besok kami ada pula ini melihat seharian tentang peningkatan kualitas pembelajaran. Ini berprestasinya nah, yang kalau terkait yang ingin saya tanyakan lagi melalui kombel itu kira-kira ini di PNM aja dia? Belum ada kalau bikin kombel di PNM udah. Cuma pembelajaran yang dilaksanakan di kombel baru diadakan offline, baru dimasukkan ke aditu secara secara online belum pelaksanaan karena dia rupanya harus Zoom itu harus Zoom apa istilahnya tuh yang dibeli Bu. Yang linknya dibeli ke baru bisa Zoom itu kita rekam kita apakan, jadi itu kendala operator
Belum bisa dia. banyak pakai misal sebelah premium harus Udah bayar. nah ya udah bayar itu kan dia belum bisa bikin Zoom secara keseluruhan. Kalau 3-4 bisa kita bikin aja, tapi kalau atas nama misalnya sama aduan bikin Zoom boleh bergrup lain kan harus yang premium. Kalau udah premium itu meetingnya itu harus di Baik, terima kasih. Mungkin saya itu sudah bagus ya kalau tindak lanjut Bu Elvi tadi pasal memikirkan mengajak teman-teman sejawat. Nah, tindak lanjut kepada anak gitu, menciptakan kelas yang menarik dan menyenangkan itu yang bisa memenuhi kebutuhan murid itu. Tadi maaf saja ya Bu ya, kadang-kadang kita melihat anak itu butuh rasa senang, kan itu kebutuhan manusia itu ada 5 Bu ya. Butuh rasa dihargai atau dijadikan dia pemimpin di kelas, gitu, pemimpinannya. Gimana Ibu bisa menciptakan kelas yang seperti itu sesuai dengan kebutuhan tadi? ya seperti tadi lebih banyak keputusan yang anak untuk menentukan kreativitas semua. Seperti tadi kan lebih bilang terus ya dia yang memimpin Dia yang teman-temannya, dia memimpin teman-teman. Iya. Nanti di saat presentasi dia yang menjelaskan ke kawan-kawannya. Jadi lebih banyak mereka sama mereka berkembang. Jadi begini saya, yang saya tadi mungkin sudah pernah saya sampaikan, tapi tadi saya lihat mungkin Ibunya perlu juga. Ini anak ini kan itu ada di fokus tadi kan, cuma ya karena speakernya nggak aktif. Ya kalau biasanya anak sedang bekerja itu musiknya tuh kan kita pernah belajar ya keselamatan penuh ya Bu ya, atau mengenai kebutuhan itu. Anak sedang melakukan tugas apa diskusi itu kita juga boleh menghidupkan musik-musik yang merangsang pemikirannya atau musik relaksasi atau musik yang membuat dia tenang. Kalau Bapak dulu bilang, kenapa kan nggak Al-Quran saja dihidupkan? Boleh kalau setuju sama anaknya gitu kan? Ya seperti itu. Saya kadang mungkin Harus kayaknya selama ini dia nanti kita usahakan speaker, jangan jangan tiang tadi. Saya udah rencanakan gitu tadi. Nanti jam sekian ini masuk. Enggak, jam ini masuk. Jam 4 banyak speakernya ya karena dia bisa Inggris. Kalau saya Inggris dong bisa speaker terus kan. Ya. Oke, katanya rupanya peserta itu tadi daripada anak yang penting. Jadi besok ya pelaksanaannya pas belajar aslinya itu kan maksudnya di kedepannya ya mudah-mudahan Ibu Elvi bisa amin. Kita demi anak kita benar banyak apa-apa lah kita berkorban beli speaker satu. Ya Bu ya. Iya ya. Nah, itu saja menurut saya yang harus yang perlu disampaikan. Kemudian mengembang diri tujuan apa nih? Terus ya. Ya, ini penerimaan diri. Mungkin Ibu nanti ini banyak kan minta Ibu saya tolong Ibu yang karena banyak ya Ibu ya. Kalau tadi kan baru satu yang Ibu sampaikan. Nanti ada lembar-lembaran yang bisa saya minta tolong nanti diisikan nanti kita diskusikan bersama setelah ini. Ya, mungkin hari ini cukup ini untuk sesi secara observasi kita. Saya akhir dengan pemberitahuan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.